Sanggra Renjani, seru Mbah Jalil. Rodian sendiri sedikit bingung mendengar ucapan Mbah Jalil yang menyebut sebuah nama. Namun akhirnya Rodian tersadar, mengerti bila nama yang diseru dan membuat wajah Mbah Jalil memucat adalah sosok wanita berkebaya merah di belakangnya. "Kowe wis ngundang memolo gede, Nak Rod. Bakal akeh nyawa ilang yen ngene iki kedadenane. Kamu sudah mengundang bencana besar, Nak Rod. Akan banyak nyawa yang melayang jika seperti ini kejadiannya," seru Mbah Jalil kembali. Kali ini suara Mbah Jalil sangat jelas terdengar di telinga Rodian bergetar, menyiratkan satu kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Rodian sendiri, ia yang belum mengerti dengan apa yang dimaksud Mbah Jalil, hanya terdiam. Rodian kembali melangkah masuk setelah menangkap satu isyarat dari Mbah Jalil, mengikuti langkah lelaki tua itu menuju ke sebuah kamar. Akan tetapi, sesampainya Rodian di depan pintu, ia tak langsung masuk ke dalam. Dirinya sejenak tertegun menatap dua sosok yang terbaring di atas ranjang, bertutup selimut tebal berbulu. "Kowe wis rumangsa nyelamatke gialan bojomu, tapi siji sing gak kowe ngerteni. Kamu sudah merasa menyelamatkan Giah dan istrimu, tapi satu yang tidak kamu mengerti." Lagi-lagi, masih dengan suara bergetar, Mbah Jalil berseru sembari menunjuk salah satu di antara dua sosok yang terbaring, Giah. "Aku wis siap, Mbah. Dadi gentine Mbak Iyu Giah karo bojoku." "Aku sudah siap, Mbah, jadi ganti kakakku Giah dan istriku," sahut Rodian pelan. "Ora mek nyawamu, ora mek siji loro nyawa sing bakal dadi gantine. Kowe ya wis ngerti toh sapa sing melu ngetutke? Kowe ya wis paham? Mudeng, ana apa nang omahe Suroso? Tidak hanya nyawamu, tidak hanya satu dua nyawa yang akan jadi gantinya. Kamu juga sudah tahu kan siapa yang mengikuti? Kamu yang sudah paham, tahu ada apa di rumah Suroso?" ujar Mbah Jalil yang spontan membuat Rodian tertunduk. "Mulya, deloken bojomu, tapi ojo kaget yen kowe wis gak iso nyenggol secara batin meneh. Mergo sejatine bojomu kuwi wis uduk bojomu. Mu arane rogone, tapi sukmone wis diduweni Suroso. Pulanglah, lihat istrimu, tapi jangan kaget jika kamu sudah tak bisa menyentuh secara batin lagi. Sebab sejatinya istrimu itu sudah bukan istrimu, hanya statusnya, raganya, tapi sukmanya sudah dimiliki Suroso," sambung Mbah Jalil yang kali ini langsung membuat Rodian mengangkat kepala tegak dan memancarkan sorot mata marah. "Nopo maksud Mbah? Pak Suroso wis janji bakal ngeculke Rosmala lan Mbak Yuku. Terus sing dimaksud Rosmala untuk bojoku ki piye, Mbah? Apa maksudnya, Mbah? Pak Suroso sudah janji akan melepas Rosmala dan kakak. Terus yang dimaksud Rosmala bukan istriku itu gimana, Mbah?" sahut Rodian sedikit tergagap. Mbah Jalil sejenak terdiam. Dengusan nafasnya terdengar bergemuruh saat itu. Sebentar ia menatap Rodian sebelum berjalan mendekatinya. "Kowe ngerti kan, nek Suroso iku wis mati kecelakaan. Bahkan kabeh wong sekitar ya ngerti le ngubur mayite. Terus sing tok temoni iku mau sapa? Sing tok delok dadi nganten gagar mayang waktu iku sapa? Ikulah sing ratok ngerteni. Kamu tahu kan kalau Suroso itu sudah mati kecelakaan. Bahkan semua orang di sekitar tahu saat menguburkan mayatnya. Terus yang kamu temui ini tadi siapa? Yang kamu lihat jadi pengantin gagar mayang waktu itu siapa? Itulah yang tak kamu ketahui," jawab Mbah Jalil sedikit memberi penjelasan. Hal itu seketika menggugah pikiran Rodian, sebab ia sendiri telah beberapa kali memikirkannya tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Suroso. "Wis mulya, jawabane mengko bakal ngerti dhewe.
Munir karo bojone iku tak urusane. Pesenku, ngati-hati. Sanggra Renjani dudu demit biasa. Iku ngono ingon susur paling ngeri sing diduweni Suroso. Sudah, pulanglah. Jawabannya nanti akan tahu sendiri. Munir dan istrinya itu saya urus. Pesanku hati-hati. Sanggra Renjani bukan iblis biasa. Itu adalah peliharaan paling ngeri yang dimiliki Suroso. Sambung Mbah Jalil seraya menepuk pelan pundak Rodian. Rodian akhirnya bergegas setelah satu anggukan kepala Mbah Jalil menjadi satu isyarat baginya. Langkahnya begitu cepat kembali menuju ke halaman untuk menghampiri sang teman setia. Namun saat dirinya baru saja menghidupkan mesin 2 tak tunggangannya, sosok wanita berkebaya merah dengan mata putih rata mengejutkan dirinya. Ojo ngematke mripate, terus so mlaku. Jangan melihat ke matanya, teruskan jalan. Rodian yang saat itu sudah mulai merasa takut akhirnya melanjutkan kuda besinya setelah mendengar satu peringatan dan perintah dari Mbah Jalil yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Tanpa ragu lagi, Rodian membawa kendaraannya lebih kencang. Selain keadaan jalan yang sudah sepi, juga sangat ingin segera melihat keadaan istrinya. Sesampainya ia di rumah dan baru saja menyandarkan kuda besi di halaman, lagi-lagi ia harus terkejut. Manakala matanya menangkap sosok wanita berkebaya merah sudah berdiri di sisi kiri halaman rumahnya. Rodian yang sadar dan mengingat pesan dari Mbah Jalil segera berlalu menuju pintu, mengabaikan keberadaan sosok itu, meski tak dipungkiri jika jantungnya berdegup kencang. Dek, kamu di mana? Panggil Rodian ketika kakinya sudah menjejak ke dalam rumahnya yang tak terkunci. Hening tak ada sautan, membuat Rodian sedikit cemas sambil terus memanggil dan melangkah. Dek, kembali Rodian memanggil. Kali ini suaranya sedikit tegas kala melihat Rosmala yang tengah duduk terdiam di sisi ranjang kamar. Dek, kamu gak apa-apa? Tanya Rodian sembari mendekat. Akan tetapi Rosmala masih terdiam. Ia tak bergeming sedikit pun, meski Rodian tahu jika saat itu Rosmala menyadari kehadirannya. Dek, ini aku, suamimu. Parau dan berat suara Rodian yang mulai merasa ada keanehan pada sosok Rosmala. Meski kini ia berada tepat di sampingnya, namun seakan Rosmala tak melihatnya. Ia terus saja membisu, menyorotkan pandangan matanya lurus ke depan dengan tajam. Hampir 10 menitan Rodian ikut terdiam duduk di sisi Rosmala. Ia meyakini jika sesuatu telah terjadi pada istrinya. Mulai dari tatapan yang kosong hingga kulit wajahnya seputih kertas. Dek, kamu kenapa? Tolong dek, jawab. Kembali Rodian memberanikan diri bertanya. Kali ini Rodian sedikit terlihat lega. Meski tak memalingkan wajahnya, tapi dari bibir Rosmala keluar sebuah sautan. Aku tidak apa-apa, Mas, jawab Rosmala ririh. Kamu jaga diri baik-baik, Mas. Sekarang aku harus pergi, sambung Rosmala dengan satu kalimat yang seketika membuat Rodian terkesiap. Apa maksudmu, Dek? Tanya Rodian tak mengerti maksud dari kalimat bernada pamit yang diucapkan istrinya. Akan tetapi bukan ucapan yang menjadi jawaban dari Rosmala, melainkan satu tatapan kosong yang terpancar dari bola matanya. Rodian yang saat itu ingin kembali bertanya, seketika urung melihat Rosmala bangkit dari duduknya, menatap sebentar sebelum kakinya berayun melangkah. Ada satu keanehan tertangkap mata Rodian kala melihat sorot sayu tatapan Rosmala. Seakan terkandung satu isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan. Seketika Rodian pun ikut beranjak dari tepian ranjang, mengikuti langkah pelan Rosmala yang mengarah ke ruang belakang.
Sesampainya di ruang belakang, tepat di depan pintu kamar mandi yang tertutup, Rodian menghentikan langkahnya, mengikuti Rosmala yang telah berhenti lebih dulu. "Ada apa sebenarnya, Dek? Kenapa kamu ini? Apa yang ingin kamu tunjukkan?" ucap Rodian bertanya, merasa semakin bingung akan sikap Rosmala. Tak ada sautan, tak ada jawaban yang keluar dari bibir Rosmala. Ia bahkan menundukkan kepala, seperti ada sesuatu yang dirasa berat olehnya. Tapi tak lama, saat Rodian ingin mendekat ke arahnya, satu gerakan tangan dan sebuah isyarat dari telunjuk Rosmala menghentikan niat Rodian. Ia pun segera berpaling, mengikuti arah jari Rosmala yang menunjuk pada pintu kamar mandi. Rodian pun terlihat bingung. Beberapa kali ia memalingkan wajah, menatap bergantian antara pintu kamar mandi dan Rosmala yang masih menunjuk. Sampai akhirnya, Rodian kemudian memilih mendekat ke pintu yang tertutup, menuruti petunjuk Rosmala. Entah mengapa, perasaan Rodian saat itu diliputi rasa begitu cemas. Dadanya berdebar, jantungnya berdegup tak beraturan. Seolah-olah ia merasa ada hal mengerikan di dalam kamar mandi yang berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter. Awal tangan Rodian mendorong pelan, namun ia merasa bila daun pintu kamar mandi terasa berat, sehingga ia mendorong lebih kuat. Tapi tetap saja pintu itu tak terbuka, seolah terkunci dari dalam. Hal itu seketika mengundang tanda tanya besar dalam benaknya. Mengapa pintu seperti terkunci dan ada apa di dalamnya? Tak mau berpikir lama, akhirnya Rodian memutuskan untuk mendobrak. Sekali, 2 kali, dan tepat dobrakan ketiga, pintu itu terbuka gamblang. Segamblang mata Rodian yang terbelalak menyaksikan isi di dalam kamar mandi itu. Tidak mungkin. Lirih dan tertahan saat itu suara Rodian. Ia kemudian mundur, memalingkan wajah, mencari sosok Rosmala. Tak ada siapapun, hening dan sunyi. Tak terlihat lagi sosok Rosmala yang tadinya ia yakin masih berdiri di belakangnya, tapi kini kosong. Dan akhirnya ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah dalam kamar mandi. Detik itu juga, tubuh Rodian terasa lemah tak bertulang. Ia roboh, tersimpuh di ambang pintu. Seakan tak percaya melihat sebujur tubuh sudah membiru dengan mata melotot milik Rosmala. Sejenak Rodian terdiam dalam tangis berisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh istrinya yang membiru dan sedikit menebar bau busuk, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya.